Departemen Patologi Anatomi. Tadi pagi saya tahu kalian sudah dapat kuliah tentang GI tract-nya. Kalau untuk kelas A, Dr. Lydia, kelas B, Dr. Jessie, betul ya, Asian? Benar, Dok. Oke. Untuk kuliah yang kedua tentang hati dan saluran empedu, yang memberikan bahan kuliahnya ini saya sendiri, Dr. Betty, kemudian kelas A, Dr. Kausa Trisna. Nah, untuk TIK, adik-adik bisa membacanya di sini ya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang patologi hati dan saluran empedu setelah mengikuti kuliah ini. Kemudian untuk TIK-nya, tujuan instruksional khusus, ini adik-adik diharapkan mampu menjelaskan hepatitis, kemudian liver failure, kemudian portal hypertension, kemudian tentang hepatic tumor, penyakit obstruksi saluran empedu, dan gallbladder. Saya nggak tahu saya berbicara dengan adik-adik atau dengan laptop aja. Karena tak ada muka kalian satupun yang nampak. Kalian lebih senang saya off cam atau saya open aja on cam-nya? On cam. Atau sama-sama semua off cam? On cam, Dok. On cam ya. Kamu kerahkan pasukanmu, ASEAN, untuk on cam semua. Ya, Dok. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini mungkin foto ini ya, prior knowledge. Saya tahu adik-adik dalam blok GI tract ini, adik-adik sudah banyak mempelajari tentang struktur anatomi, histologi, kemudian fisiologi. Jadi ini hanya merecall kembali memori adik-adik, di mana secara struktur histologinya, kita tahu ada istilah lobulus dan ada istilah asinus. Kalau lobulus, satu lobulus hepar itu pada bagian tengahnya adalah vena centralis. Kemudian di bagian pinggir ini kita akan jumpain adanya trias portal yang terdiri dari vena hepatica, arteri hepatica, vena portal, arteri hepatica, bile duct ya. Dan untuk fisiologinya, kita tahu bahwa sirkulasi dari arteri, dia di daerah bagian pinggir dari lobulus ini akan menuju ke daerah sentralis. Nah, sebaliknya untuk aliran vena ya, dari vena sentral ke portal. Kemudian untuk saluran empedunya sendiri, alirannya dari trias portal ini ke daerah vena sentralis. Saya mau mempertanyakan ke adik-adik, empedu ini, cairan empedu, yang menghasilkan cairan empedu itu sel apa ya? Gabriela Nagatri. Sel hepatosit, dokter. Ya. Jadi sel hepatosit ini akan menghasilkan cairan empedu, kemudian dia akan ditampung sementara di kantong empedu. Kan gitu ya, Gabriela? Nah, bagi pasien nanti yang hiperkolesterol, yang suka makan makanan yang lemak-lemak, durian sampai 5 biji besar ya, apalagi dapat montong, itu bisa menimbulkan kondisi ini ya, kolesistitis, bisa menimbulkan batu empedu kalau sering-sering kronik ya. Kemudian kita lihat, nah kalau ada dua lobulus kita gabungkan, untuk seperti tadi kita cerita bahwa sirkulasi dari aliran darah arteri itu kan pembawa oksigen ya, tinggi oksigen ya, dia akan mengalir dari bagian pinggir lobulus ke daerah sentralis. Oleh sebab itu, ini ada pembagian zona-zona di daerah hepar ya. Dalam satu lobulus itu ada zona 1, 2, 3. Sekarang adik-adik nggak penting, tapi suatu saat kalau adik-adik akan melakukan penelitian di tikus percobaan, misalnya menggunakan zat-zat tertentu yang adik-adik akan teliti, dan salah satu organ yang akan dinilai itu adalah sel hepar, maka adik-adik harus memahami ini. Yang namanya zona 1, 2, 3. Kenapa? Nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Jadi ada kelainan-kelainan tertentu itu mempunyai kekhasan terjadi nekrotik atau kekurangan oksigenisasi pada zona 1, 2, atau 3. Sekarang kalian merasa ini tidak butuh, tapi sebenarnya ini basicnya ya. Kalian harus memahami
Yang namanya zona 1 itu nama lainnya periportal lobule. Kemudian pada zona 2 ini namanya midzonal region. Kemudian yang di zona 3 ini adalah centrilobular, ya, karena di tengah dari lobulus. Sentri tengah, lobulus berarti di daerah tengah dari lobulus. Jadi namanya centrilobular. Jadi istilah-istilah ini harus adik-adik pahami, karena nanti kelainan-kelainan misalnya inflamasi juga nanti ada yang namanya periportal, kemudian ada Pixmill dan sebagainya. Itu ada beberapa istilah yang harus adik-adik pahami. Sekarang memang tidak dibutuhkan sama adik-adik, tapi adik harus memahami kenapa selain melakukan penelitian, nanti suatu saat kalau adik-adik membaca di jurnal, ini bisa membantu adik-adik memahami apa yang tertulis di jurnal itu. Nah, kita mulai dengan hepatitis. Hepatitis pernah saya singgung pada pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya. ITIS ini digunakan terminologinya untuk peradangan. Jadi pada organ hepar namanya hepatitis. Penyebab dari hepatitis sendiri ini bisa berbagai sebab, bisa karena penyakit genetik, bisa disebabkan karena obat-obatan, ini paling sering ya. Obat-obatan termasuk obat-obat tradisional yang belum ada evidence base-nya dipakai sama masyarakat, jamu-jamu dan sebagainya. Ini semua bisa menjejas ke sel-sel hepatosit. Kemudian peminum alkohol, kemudian infeksi virus. Nah, hepatitis sendiri berdasarkan waktu terjadinya itu terbagi atas akut dan kronik. Yang akut, adik-adik juga mungkin ini udah dapat dari klinis ya, dari penyakit dalam, di mana pada akut ini namanya juga akut. Jadi fase inkubasinya masih mungkin beberapa minggu. Dan gejala yang ditimbulkan seperti gejala-gejala pilek, ya, flu, di mana adanya demam, otot-ototnya sakit, kemudian ada faringitis. Nah, akibat dari peradangan, maka mungkin ini ya, cairan empedu yang terbentuk itu akan yang dihasilkan oleh sel hepatosit yang harusnya dialirkan melalui ductus bile ke extrahepatik, kemudian ditampung di gallbladder ya, itu akan tertimbun di hepar. Ini akan terganggu, mengganggu pembentukan dari ini zat-zat bile sendiri. Kemudian ini akan menimbulkan kondisi yang kita sebut sebagai jaundice. Jaundice itu warna kekuningan yang bisa kita lihat di kulit, di daerah konjungtiva ya, itu yang paling sering. Kemudian pada hepar sendiri akan terdapat pembengkakan ya. Akibat membengkak kita tahu bahwa hepar itu mempunyai kapsul, sehingga itu akan terjadi distensi dan menekan terjadi peregangan dari kapsul sehingga akan menimbulkan rasa sakit. Nah, kondisi dari hepatitis akut ini bisa ditandai dengan peningkatan dengan liver function test atau fungsi hati ya, bisa sampai ribuan. Kemudian kondisi ini namanya juga akut ya, dia biasanya bisa sembuh spontan, tapi dengan catatan dengan bed rest ya, harus banyak istirahat. Maka kondisi dari recovery sel-sel hepatosit itu bisa akan terjadi tanpa obat-obatan pun. Nah, sedangkan pada yang kronis hepatitis, namanya juga kronis ya, biasanya ini bisa berlangsung persisten sampai beberapa tahun, sampai belasan tahun, sampai puluhan tahun lah. Pada kronis hepatitis, pada kondisi kronis itu biasanya sudah tidak ditemukan lagi keluhan-keluhan seperti pada akut. Ya. Namun pada pemeriksaan fisik bisa kita jumpain adanya petanda dari hipertensi portal, adanya liver inflammation. Adik-adik tahu ciri-ciri dari hipertensi portal itu bagaimana? Udah diajarin kan? Grace? Iya, Dok. Gimana petanda dari hipertensi portal? Ada edema tungkai, Dok, sama asites. Terus kayak kalau udah ruptur bisa jadi hematemesis, Dok. Yang lain? Ada spider navy, Dok. Banyak ya, Agustina, betul. Oke, berarti kalian memang menyimak, bagus. Nah, untuk gambaran mikroskopiknya, pada akut hepatitis, namanya juga prosesnya akut ya, maka akan terjadi edema yang kita sebut sebagai ballooning, di mana sel-sel hepatosit itu akan membengkak
Kenapa bisa membengkak, membesar? Karena ada penimbunan dari cairan. Kemudian bisa kita temukan adanya concealment body. Ini khas untuk hepatitis ya. Concealment body ini sebenarnya adalah suatu kondisi kematian dari sel hepatosit yang sudah terprogram, apoptosis. Masih ingat ya? Diatur oleh gen apa? Apoptosis. Hasien? Udah ngantuk si Hasien. Hasien ngantuk ya? Tidak, Mau bobo aja? Enggak, Dok. Memang begini, Dok. Gitu ya? Ya, Dok. Apoptosis ini adalah kematian sel yang terprogram, biasanya ini diatur oleh gen P53, masih ingat? Ya, P53. Nanti kalau adik-adik baca di jurnal ada namanya P53 mutan dan wild type. Yang normal, yang masih bekerja normal itu namanya wild type. Tapi kalau dia udah berubah sifat, di mana tidak lagi dia bisa mengatur kematian sel, itu namanya mutan. Dan organ-organ keganasan pada female organ, pada organ-organ hampir di seluruh tubuh ini, biasanya dinilai dengan tingkat biologi molekuler. Dan ini adik cukup dengar dulu, tapi saya yakin suatu saat adik-adik pasti akan melakukan penelitian, dan saya harapkan tidak hanya sampai S1, mungkin sampai S2, S3, ya. Kalau adik-adik melakukan eksplorasi di tingkat biologi molekuler, ini contohnya salah satu gen yang biasanya diperiksa. Nah, akibat adanya pembengkakan, akibat adanya apoptosis, maka struktur dari hati otomatis pasti udah tidak normal lagi, atau disruption of lobular. Nah, pada akut hepatitis juga bisa kita jumpain adanya nekrotik. Nekrotik yang bagaimana? Nekrotik yang ada gambaran seperti jembatan, menjembatani, atau nama lainnya bridging necrosis. Bridging necrosis ini adalah nekrosis yang akan menghubungkan antara portal to portal. Jadi dari satu trias portal ke trias portal lainnya. Atau dari trias portal mengarah ke sentral, yaitu vena centralis. Atau dari satu lobulus yang vena centralisnya yang mengalami nekrotik, menyeberang dia sampai ke lobulus vena centralis lainnya yang namanya central to central. Atau nekrotik ini bisa berada di sekitar dari lobulus. Jadi ada beraneka ragam pada hepatitis akut. Nah, kalau kita lihat secara skematis, ini adalah trias portal, ini adalah vena centralis, maka beraneka ragam gambaran yang mungkin akan kita jumpain pada kondisi peradangan pada hepa yang bersifat akut. Di mana kita akan jumpain adanya peradangan. Radang yang khas itu ada PMN juga ya. Sama juga di organ lain namanya akut, biasanya ada PMN. Kemudian ada apa? Ada reaksi dari ductus bile. Kemudian bisa menimbulkan kondisi namanya nekrotik periportal. Jadi kalau ini trias portal, peradangan itu bisa di sekitar dari trias portal ini yang kita sebut sebagai periportal necrosis. Nah, selain kita menilai trias portal, kita akan menilai hepatosit yang tadinya teruntai seperti mutiara dari vena centralis ke trias portal atau ke daerah pinggirnya yang tersusun bagus, namun karena ada peradangan, dia akan terjadi balloning sehingga strukturnya ini jadi tidak teratur, berantakan. Ada apoptosis yaitu kematian sel, kemudian ada kolestasis karena ada tertimbunnya ini ya cairan empedu oleh sel-sel hepatosit akibat peradangan, maka mungkin ductus-ductus yang harus mengalirkan cairan empedu ini jadi tertutup sehingga akan tertimbun. Jadi ada kolestasis. Kemudian pada hepatitis akut yang disebabkan oleh virus hepatitis C biasa ditandai dengan adanya fatty change. Jadi sel-selnya itu mempunyai sitoplasmanya yang jernih. Dan itu kenapa jernih? Karena ada timbunan dari zat lemak. Ya, seperti ini berantakan. Ini sel hepatositnya. Ada yang gede-gede, ada yang ini. Ya, gede karena sitoplasmanya tertimbun metabolit ya, sisa-sisa metabolit. Nah, ini trias portal. Kemudian kita lihat trias portalnya mengandung vena portal, mengalami dilatasi, kongesti ya. Kemudian ini bile duct, bile ductal, kemudian ini ada arteri hepatik ditandai dengan sebutan sel-sel radang, terutama limfosit ya,
Sebenarnya kalau yang akut PMN juga harus ada. Ada concealed body atau nama lainnya acidophilic body. Acidophilic artinya merah. Jadi kita lihat sitoplasmanya sangat merah. Ini menunjukkan suatu kematian dari sel juga ya. Kemudian kita lihat di sini banyak sel-sel dengan sitoplasma yang mengalami penggembungan seperti balon karena adanya penimbunan cairan. Nah, ini gambaran lebih besar ya. Ini balloning. Kita lihat selnya gede-gede semua dengan sitoplasmanya yang jernih seperti ini karena kandungan air. Kemudian kita lihat ini yang warnanya sangat merah, ini concealment body. Adalah ciri-ciri dari apoptosis. Kemudian kita lihat pada hepatitis viral yang akut, di sini selain disebutkan sel radang, bisa kita jumpai adanya nekrotik ya. Nah, ini pattern-nya secara skematis mungkin tahun-tahun kemarin belum ada di slide, ini ada tambahan sedikit ya. Di mana kita lihat, tadi saya katakan ya, kalau adik-adik sekarang tidak butuh, tapi suatu saat mungkin ini akan dibutuhkan pada saat adik-adik melakukan penelitian. Kita lihat, kalau kita jumpai adanya nekrotik pada daerah perisentralis ya, di sekitar vena centralis, ini biasanya berkaitan dengan adanya jejas hipoksia atau karena toksin. Contohnya, seseorang bunuh diri, mau suicide, menggunakan paracetamol. Acetaminophen ini masih bersifat bisa ditoleransi oleh tubuh kalau dosisnya sesuai dengan kebutuhan berat badan kita. Tapi kalau seseorang sekali glek minumnya sampai kalau 5 kali 6 3.000 misalnya atau 10 biji. Sekali glek 5.000 miligram itu akan membuat heparnya ini semaput. Si pasien nggak meninggal tapi organnya udah semaput. Ya. Contohnya kalau kalian melakukan ini ya clinical trial untuk zat-zat tertentu untuk melihat toksisitasnya. Organ yang hepar ini akan kalian nilai, maka yang kalian jumpai nekrotik itu harus dinilai di daerah sekitar vena centralis. Jangan cari di pinggir-pinggir. Kenapa? Karena sirkulasi darah itu kan alirannya dari daerah perifer ke vena centralis, gitu ya. Nah, kalau jejasnya itu karena infeksi virus dan sifatnya itu sangat berat, biasa akan sampai menimbulkan bridging. Nah, seperti ini. Misalnya nekrotiknya, ini trias portal ke ini. Jadi, portal to central. Atau nama lainnya central to portal. Kalau di daerah pinggir aja, ini namanya interface. Ini mungkin pada kronik aktif hepatitis atau pada penyakit-penyakit imun. Nah, sedangkan apoptotik atau nama lainnya tadi concealment body, itu biasa kita jumpain pada viral akut. Nah, ini secara skematisnya ya. Kemudian kita lanjutkan ke hepatitis kronik. Pada klasifikasi yang dulu, hepatitis kronik ini terbagi atas kronik persisten, kronik aktif, dan kronik lobuler. Kita lihat pada kronis hepatitis yang persisten, ini biasanya ditandai dengan adanya peradangan yang hanya terbatas pada daerah trias portal. Kemudian struktur dari lobular ini masih bagus ya, hanya ditandai dengan adanya peradangan. Namun kalau hepatitis itu kronik tapi masih bersifat aktif, walaupun dia kronik tapi bersifat aktif, ini biasanya ditandai dengan adanya peradangan yang sudah melibatkan parenkim selain trias portal ini. Dan biasanya dihubungkan dengan adanya nekrosis piecemeal dan pembentukan nekrosis bridging. Jadi istilah-istilah ini adik-adik bisa lihat di gambar skematis yang saya tampilkan ke adik-adik sebelumnya. Di sini biasanya struktur dari lobulusnya ini biasanya udah jelek. Dan adik-adik harus tahu bahwa yang kronik aktif, kalau melibatkan keseluruhan dari parenkim, ini suatu saat bisa menimbulkan kondisi yang kita sebut sebagai sirosis. Nanti slide-slide berikutnya akan kita terangkan lagi ya. Sedangkan yang hepatitis kronik yang hanya terbatas pada lobular, maka sesuai dengan namanya peradangan itu hanya terbatas pada daerah lobulus.
Saya mau jalan-jalan dulu lihat muka kalian. Nengok PPDS saya dari pagi loh, capek Dokter Dewi ya. Ya Wi ya. Tapi harus ikut juga ya Wi. Iya dokter, dokter. Saya nggak tahu apakah kamu udah makan siang atau belum, karena aktivitas kami di departemen dari pagi jam 8 ya Wi ya. Iya dokter. Oke, kita lanjutkan. Ini pada kronik persisten hepatitis, tadi kita katakan bahwa dia terbatas pada daerah Trias portal. Sedangkan yang kronik aktif, ini sudah melibatkan parenkim sehingga akan terbentuk nekrosis piecemeal maupun bridging nekrosis. Sedangkan yang kronik globular hepatitis, kita tahu bahwa ini sesuai dengan namanya, maka dia akan terbatas pada daerah lobulus saja. Nah, ini juga salah satu gambar yang saya tambahkan untuk tahun ini ya, di mana ini secara skematis istilah-istilah yang dipakai untuk portal to portal bridging fibrosis. Ya, ini ya. Dari portal satu ini ke portal yang lain namanya portal to portal. Kemudian kalau dia dari daerah portal ke sentral namanya porto central fibrosis. Kemudian kalau dia di daerah hanya sekitar trias portal namanya piecemeal necrosis. Kemudian kalau di daerah sekitar vena centralis namanya centrilobar necrosis. Inilah istilah-istilah yang adik-adik harus paham. Nah, kita lanjutkan. Untuk kronis hepatitis yang zaman now, yang akhir-akhir ini biasanya diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Apakah itu virus, autoimun, obat-obatan, atau kriptogenik atau tidak diketahui ya. Kemudian juga diklasifikasikan berdasarkan aktivitas histologi, yaitu grade-nya dan tingkatan dari perjalanan penyakitnya atau stage. Nah, untuk penilaian itu biasanya dibutuhkan salah satu yaitu dengan menggunakan HAI atau Histology Activity Index, di mana komponen-komponen yang akan dinilai pada high ini adalah periportal necrosis dengan atau tanpa bridging necrosis itu mempunyai skor 0 sampai 1. Kemudian ada yang namanya intralobular degeneration dan focal necrosis ini punya skor 0 sampai 4. Kemudian apakah ada portal inflammation itu juga ada tingkatannya 0 sampai 4. Nah, keseluruhan nilai atau skor yang kita dapati dari ketiga penilaian komponen ini kemudian kita akan kelompokkan. Kalau total skornya itu 1 sampai 3, ini disebut suatu aktivitas histologinya yang minimal. Namun kalau mempunyai skor 4 sampai 8, ini kita sebut sebagai ringan. Dan demikian pula kalau 9 sampai 12 ini adalah moderate, dan bila 13 sampai 18 ini adalah kondisi yang berat. Nah, untuk staging biasanya berdasarkan dari tingkatan fibrosis. Bila tidak kita jumpain adanya fibrotik, itu kita sebut 0. Kalau fibrosisnya itu hanya terbatas pada daerah portal dengan di daerah sekitar portal ini hanya kita sebut sebagai tingkatan 1 untuk fibrosisnya. Untuk moderate, bila fibrosis itu kita jumpain pada daerah portal maupun pada daerah perifer dari portal. Kemudian yang berat, ini sudah terbentuk adanya fibrosis bridging. Jadi ada jembatan pembentukan fibrosis dari satu tempat ke tempat yang lain. Bila sudah terlingkarin semua, di mana lobulus-lobulus itu sudah tidak bisa kita kenalin lagi, malah hanya berupa nodul-nodul, ini kita sebut sebagai sirosis. Nah, jadi untuk grade, kita akan menilai dengan adanya sebutan seradang, sedangkan untuk stage biasanya untuk menggunakan fibrosis. Jadi untuk memperjelas penilaian fibrosis, kita membutuhkan pewarnaan histokimia khusus yang kita sebut sebagai Tricom stain. Jadi salah satu yang kita gunakan adalah sistem scoring Metavir. Ini yang kita sebut sebagai F0, fibrosis 1, fibrosis tingkat 2, fibrosis tingkat 3, dan fibrosis tingkat 4. Ini pada sirosis ya. Nah, ini juga Tricom Manson, warnanya sangat bagus, cantik, warna biru.
Yang diwarnai adalah jaringan fibrotiknya. Trichome stain ya. Bridging necrosis juga. Nah, kalau untuk hepatitis virus, ini terbagi atas, tadi kan kita udah katakan bahwa klasifikasi sekarang berdasarkan penyebabnya. Bila penyebabnya itu adalah hepatitis viral, adalah virus, itu terbagi atas A, B, C, D, E, F, G malah. Tapi yang paling sering yang kita bahas itu adalah beberapa ini ya. Contohnya kalau A, ini biasanya penyebabnya adalah kuman virus yang mode apa ini? RNA atau DNA? Ada yang tahu? Biasanya ini tidak berbahaya, tapi pasien bila terkena virus A, hepatitis virus A, ini akan menimbulkan kondisi muntah, keluhan-keluhan klinis yang luar biasa. Kemudian kalau B, bisa yang bersifat akut, bersifat kronik, persisten, atau kronik aktif. Nah, sedangkan yang C, sampai saat ini belum kita jumpain adanya vaksinasi untuk C. Kenapa? Karena penyebab virusnya ini adalah kelompok RNA. Jadi sering terjadi mutasi. Kemudian yang D, ini biasanya hidup sering bertumpang pada B. Ya, kalau E sangat jarang. Nah, ini dia. Hepatitis A, itu virusnya adalah RNA. Hepatitis B, itu adalah DNA. Kemudian hepatitis C, RNA. Ya. Hepatitis D, juga RNA, sering tumbang menumpangin ini ya. DNA, kemudian hepatitis E. Sekarang saya mau mempertanyakan adik-adik. Ini sekarang sudah di semester berapa, Dek? 5, Dok. 5. Mungkin 2 semester ke depan, semester 8 ya, kalian sudah masuk ke klinis, betul? Di antara kalian, siapa yang sudah pernah mendapat vaksinasi untuk hepatitis B? Itu harus dipikirkan ya. Kenapa? Karena adik-adik kalau di klinis itu kita namanya dokter sering berteman erat dengan darah. Salah satu media tempat ini ya penularan beberapa jenis penyakit. Jadi tolong dipikirkan bagi yang sudah pernah mendapat vaksinasi, tolong dicek kembali antibodinya. Bila sudah menurun, saya harapkan adik-adik sudah boleh prepare untuk divaksinasi ulang, ya, tidak hanya COVID aja, tapi beberapa vaksinasi yang mungkin dibutuhkan. Kita orang kesehatan, kita harus memprotek diri kita dulu sebelum kita menolong orang. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, untuk hepatitis A juga sudah ada vaksinasinya. Biasanya vaksinasi hepatitis A hanya diberikan 2 kali bagi yang belum pernah mendapat ya. Jadi dosis pertama dan dosis berikutnya untuk booster. Dan biasanya itu bertahan kurang lebih 10 tahun. Tapi bagi pasien-pasien yang sudah pernah terinfeksi, tidak perlu lagi mendapat vaksinasi. Karena kalau udah terkena, biasanya antibodi yang terbentuk di dalam tubuh itu lebih bertahan lama. Ya. Untuk hepatitis B biasa dianjurkan 5 tahun sekali. Namun, ini rata-rata ya, karena berdasarkan dari penelitian. Rata-rata pasien itu 5 tahun diulang. Tapi ada sebagian pasien hanya sekitar 1-2 tahun itu sudah menurun. Nah, jadi saja saya, kalau pas kalian melakukan pemeriksaan darah, screening rutin ya, bolehlah sekalian cek untuk antibodinya. Harus lebih care untuk diri sendiri. Kalau sebagian lagi yang hepatitis B malah bisa lebih dari 10 tahun masih ada antibodi. Jadi tergantung imunitas dari tubuh kita. Nah, untuk klinis, untuk keluhan klinisnya, untuk perjalanan penyakit, kayaknya tidak perlu lagi saya terangkan karena adik-adik sudah mendapat kuliahnya di penyakit dalam ya. Nanti tumpang tindih. Saya hanya menunjukkan ke adik-adik, ini gambaran hepar pada pasien-pasien hepatitis.
Ini tentunya jarang dilakukan biopsi. Kenapa sih? Oh, nah kita lihat pada daerah yang sudah mengalami peradangan, ya, ini ada daerahnya warnanya akan kekuningan. Sebentar ya, saya lagi ada telepon. Halo Ki. Iya, saya lagi kasih kuliah. Ada apa ya Ki? Nanti aja ya. Nanti ya, saya kasih kuliah sampai jam 2. Yuk. Mungkin agak sore nanti saya akan singgah ke kampus sebentar. Saya ada janjian pasien mau biopsi. Ya, oke, yuk. Jadi kita lihat daerah ini adalah daerah yang terkena peradangan. Warnanya agak kekuningan, kolaps ya. Seharusnya normal dia warnanya agak coklat kemerahan. Nah, karena efek dari peradangan, adik-adik jangan melupakan bahwa peradangan dimanapun itu ada yang namanya cardinal sign. Masih ingat ya, Maulana? Iya, dokter. Apa ciri-ciri cardinal sign? Dari yang bisa saya ingat ada edem, ada kemerahan, nyeri, gangguan fungsi, dan hangat, dok. Gangguan fungsi kan nyeri juga ya. Itu bahasa awam kan? Bahasa kedokteran apa? Istilah-istilah kedokteran. Rubor, kalor, dolor, edem. Yes. Terima kasih ya Anda sudah mengingat. Dan cara titian ingatan pernah saya ajarin gimana itu Grace. Grace sudah senyum-senyum. Gimana Grace, masih ingat? Gimana dok? Maksudnya dok? Bagaimana titian ingatan untuk cardinal sign? Udah lupa dok. Di televisi itu ada RCTI. Di cardinal sign, I-nya diganti ke D. Jadi RCTD. Coba R itu apa, Grace? R itu rubor dok. Oh, KDRT dok. Kemudian? Kalor, dolor, rubor, tumor. Yes. Oke. Berarti masih belum ngantuk kalian ya? Atau kebetulan yang semangat ini yang saya tanyakan ya? Jadi ini adalah gambaran dari mikroskopik seorang pasien yang menderita hepatitis A. Kita akan lihat ada concealment body, ya. Concealment body itu tadi warnanya sangat merah ya, sitoplasmanya ada nggak? Kemudian ada ballooning, ya, dan beraneka ragam. Nih, ciri-cirinya. Kemudian kita lihat adanya kolestasis ya, penimbunan dari pigmen empedu. Ini yang warnanya agak-agak ketembagaan ya warnanya, kecoklatan. Kemudian untuk hepatitis virus B, ini juga saya tidak cerita banyak lagi ya, bagaimana cara penularan, penyebab, dan sebagainya. Ini ada di kuliahnya ini, penyakit dalam. Ini juga tidak saya banyak paparkan lagi. Untuk bahan bacaan kalian tetap harus dibaca ya, Dek. Karena ini adalah modal adik-adik nanti suatu saat di mana? Di warung, waktu buka warung, waktu jadi seorang dokter, ya. Nah, kemungkinan seseorang, misalnya ya, ini sedikit informasi, kalau adik-adik mendapatkan pasien dokter, Dokter Grace, saya mau vaksin hepatitis B. Apa yang harus saya cek? Tentunya kita akan menganjurkan untuk pemeriksaan HBsAg. Hepatitis B surface antigen. HBsAg surface. Bagian dari surface, permukaan dari virus ya. Kemudian kita akan memeriksa anti-HBs, yaitu antibodi terhadap hepatitis B. Bila dua-dua negatif, maka kita anjurkan untuk vaksin. Pemberian vaksinasi hepatitis 3 dosis biasanya yang paling bagus dari hasil penelitian ya. Memang bisa beraneka ragam, bisa kasih 012, 016, 024. Tapi ternyata yang paling bagus itu sebenarnya 016. Sama seperti pemberian vaksinasi pada ini, anti kanker leher rahim. Adik-adik, saya nggak tahu mahasiswa yang perempuan
Berapa persen di antara kalian yang sudah mengerti itu dan sudah melakukan vaksinasi untuk anti kanker leher rahim, untuk SPV? Ya. Nah, pada hepatitis B, untuk hepatitis B, pemberiannya dosisnya 3 kali. Pada saat seseorang, kalau hasil HBsAg-nya negatif, anti-HBs positif, ini biasanya tidak membutuhkan vaksinasi. Tapi pada beberapa hasil pemeriksaan laboratorium, mungkin titer dari anti-HBs ini akan tertera. Bila sudah rendah atau positifnya rendah, kita akan mempertanyakan, pasien ini sebelumnya sudah pernah vaksinasi atau belum? Kalau belum sama sekali, kemungkinan dia akan sudah pernah ada riwayat terinfeksi. Seperti itu ya. Nah, pada titer antibodinya yang rendah, misalnya di bawah 20, di bawah 10, kalian boleh menganjurkan untuk booster sekali. Sebagian besar pada pasien-pasien HBsAg-nya negatif dan anti-HBs-nya positif, itu akan terbentuk antibodi. Saya bilang sebagian ya. Karena kemungkinan sebagian kecil, walaupun kita sudah periksakan HBsAg, anti-HBs-nya yang awalnya negatif, 3 kali pemberian dosis vaksinasi, tidak terbentuk. Kalian akan dituntut. Dokter, gimana sih dokter? Obat yang dokter berikan ke saya itu nggak bagus ya? Antibodi saya itu tidak terbentuk. Bagaimana kalian? Takut nggak? Takut ya? Tapi jangan takut. Kenapa? Kita pelajari betul-betul. Tadi saya katakan, sebelum kita lakukan vaksinasi, kita menganjurkan untuk pemeriksaan HBsAg. Hepatitis B surface antigen. Jadi yang kita deteksi itu adalah surface dari virus. Pada sebagian kasus, virusnya itu udah hancur, yang tinggal hanya inti. Jadi pada pasien-pasien yang sudah 3 kali pemberian vaksin tidak terbentuk antibodi, kita harus anjurkan untuk pemeriksaan HBV DNA. Hepatitis B virus DNA. Artinya itu yang kita periksa itu adalah di bagian inti. Itu pemeriksaannya dengan PCR dengan harga yang lumayan mahal ya. Saya nggak tahu karena zamannya COVID, PCR ada di mana-mana, harganya bisa menurun apa enggak, saya nggak tahu deh. Buktinya dari dulu yang awal-awal pandemi 2 juta bisa turun, digenjot habis-habisan jadi 500.000, kan sekarang malah pemerintah akan menurunkan lagi jadi 300.000. Nah, untuk HBV DNA itu pemeriksaannya sampai jutaan, 1 juta lebih juga. Pada saat terdeteksi HBV DNA itu ada, kita harus lihat kopiannya berapa banyak. Pada kopian dia ada cut-off point, kalau masih di bawah cut-off point, dan kondisi pasien itu dengan LFT-nya masih bagus, pasien ini tidak perlu di-treat apapun, dengan antiviral pun tidak perlu. Karena itu adalah hepatitis kronik yang persisten. Tapi kalau kopiannya di atas cut-off point, sekian kali sekian pangkat sekian, kan gitu kan kopian itu kan biasa. 5 kali 10 pangkat entar 5.000 atau berapa, nggak tahu lah itu. Nah, pada saat dia melebihi dari cut-off point, di situ kita harus treat. Kalau cut-off point-nya masih di bawah yang nilai yang ditentukan, dengan LFT bagus, tidak usah di-treat, tapi kalau LFT-nya meningkat, itu kita harus treat. Jadi adik-adik jangan takut, pada pasien-pasien pokoknya screening pertama kita periksa HBsAg negatif, anti-HBs negatif kita mainkan, kita kasih vaksin, tidak terbentuk, disitulah ilmu yang kalian timba itu harus kalian tuaikan. Umu Arif udah paham? Kamu udah off cam? Umu? Banyak kali yang off cam. Saya sambil jalan-jalan loh ini. Udah paham ya apa yang saya iniin? Saya berikan. Ya, seperti itulah. Saya akan lanjutkan. Ya, Dok. Jadi hepatitis B ada yang carrier stage, kemudian imunisasi itu bisa, kemudian secara gambaran mikroskopiknya itu khas, ada ground glass ya, ada sanded nuclei, seperti ini ground glass-nya, seperti kaca buram. Ini adalah ciri khas untuk hepatitis virus B. Ini, seperti ini, kaca buram.
Ada kan kaca buram di rumah mungkin untuk menghalangi penglihatan orang dari seberang, dari ini ya ruang sebelah, yang sebelahnya gitu. Jadi untuk penyakit hepatitis B kronik ini ada yang namanya persisten kronik, ada yang kronik aktif. Kronik aktif ini yang sangat berbahaya, yang terakhir akan menimbulkan kondisi yang namanya sirosis sampai ke hepatoseluler. Jadi sangat berbahaya, lebih bagus mencegah daripada mengobati. Terutama pada keluarga dengan riwayat keluarga itu pernah menderita sirosis ya, atau hepatitis, itu lebih harus hati-hati. Termasuk adik-adik ya, yang termasuk kelompok berisiko tinggi, karena akan menjadi calon dokter. Oke, nah kita masuk ke hepatitis C, ini juga tidak banyak saya cerita untuk klinis ya, dan gejalanya, penularannya bagaimana. Nah, pada hepatitis virus C, tadi waktu di viral hepatitis, yang akut sudah saya singgung. Yang C ini ditandai dengan adanya sel-sel fatty. Adanya ini ya, penimbunan zat lemak di sitoplasmanya hepatosit. Ini. Ya. Kemudian di sini juga namanya juga itis-itis ya. Dia banyak dijumpain adanya bukan sel-sel radang juga. Nah, perjalanan penyakit dari penyakit liver ini bisa dari yang kronik dalam 2 sampai 25 tahun ini akan berkembang menjadi sirosis dan berikutnya akan menjadi suatu kondisi keganasan. Jadi sangat berbahaya ya. Padahal obat ini, penyakit ini bisa kita cegah dengan pemberian vaksinasi. Jadi udah terpikir nggak untuk melakukan pemeriksaan kembali antibodinya bagi yang sudah pernah mendapat atau yang sama sekali belum, tolong diperiksa kembali HBsAg dan anti HBs, kemudian ayolah disuntik ya. Nah, sirosis hepatik ini merupakan suatu kondisi penyakit end stage, jadi stadium akhir ya, ditandai dengan arsitektur dari organ hatinya ini sudah rusak ya, dan biasanya nampak nodul-nodul yang dibatasi oleh jaringan ikat fibros. Dan pada daerah parenkim hati itu sudah terjadi nodul-nodul regenerasi ya. Nodul itu bisa berupa nodul kecil yang ukurannya kurang dari 3 mm yang kita sebut sebagai mikronodular atau lebih dari 3 mm yang disebut sebagai makronodular. Dan kemungkinan pada sirosis hepatik itu bisa berupa mikronodular dan makronodular. Jadi mix ya. Nah, ini adalah nodul-nodul. Ini nodulnya kecil, ini nodulnya besar. Ini makronodul, ini mikronodul. Dan tadi dari awal kita sudah tunjukkan bahwa yang namanya satu lobulus itu ada vena centralis di tengah, kemudian di pinggir itu ada tris portal, di sini sudah tidak kita jumpai lagi gambaran seperti itu. Hanya berupa nodul, nodul, dan nodul. Ini bisa dibuktikan nodul-nodul itu dibatasi oleh jaringan ikat fibros dengan trichomstain. Dan satu lagi bisa dengan retikulin. Ini adalah pewarnaan Ini pewarnaan dari histokimia khusus. Ya. Nah, penyebab dari sirosis hepatis ini selain alkoholik bisa disebabkan oleh virus, bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit pada traktus biliari, termasuk kalau adik-adik pernah tahu beberapa tahun yang lalu anak yang terlahirkan tanpa adanya saluran biliar, terakhir pasiennya meninggal ya. Padahal sudah diancang-ancang akan dilakukan operasi dan transplantasi hati dari keluarga, ternyata tidak menolong. Si pasien meninggal. Kemudian bisa disebabkan karena penimbunan dari zat besi ya, yang kita sebut sebagai hemokromatosis. Kemudian idiopatik, penyakit-penyakit yang lain, contohnya Wilson disease, ataupun defisiensi alfa-1 antitrypsin, ini adalah merupakan penyakit kongenital. Nah, jaringan fibrotik pada sirosis hepatik ini disebabkan karena apa? Karena adanya terangsang atau tersensitisasi sel-sel stelit
Sel stellate ini atau nama lainnya itosel. Kalau orang Batak itu bibi ya. Iya. Iya, Firja. Ingat ya, itosel itu nama lainnya sel stellate. Jadi di mana ini akan menghasilkan jaringan ikat fibros yang banyak mengandung tipe kolagen 3 ya, dan 1. Gambaran dari sirosis sendiri bisa dicirikan dengan adanya hipertensi portal, kemudian sintesa dari proteinnya yang menurun. Jadi albumin, globulin itu ya salah satu yang harus kalian ukur pada pasien-pasien sirosis. Kemudian adanya hepatorenal syndrome dan adanya penurunan dari detoksifikasi. Jadi ini semua adik-adik sudah mendapat kuliahnya juga ya di penyakit dalam. Untuk portal hipertensi cirinya adanya asites, adanya kongestif splenomegali, adanya portosistemik SAM. Jadi hemoroid, terus varises esofagus dan sebagainya. Penurunan dari protein sintesis ini ditandai dengan adanya hipoalbuminemia dan faktor-faktor pembekuan darah yang menurun juga. Penurunan dari sifat detoksifikasi dari hepar ini, kita akan jumpai pasien dengan hepati ensefalopati, di mana kesadarannya akan menurun. Kemudian metabolisme estrogen juga akan menurun. Ya. Metabolisme estrogen menurun ini salah satu ciri yang paling mudah kita dapati pada pasien laki-laki, di mana yang seharusnya payudaranya tidak bertumbuh, ini bisa membesar yang kita sebut sebagai ginekomastia. Masih ingat waktu di blok repro, salah satu yang saya singgung, ya, ini ginekomasti karena adanya kelainan metabolisme estrogen. Jadi pada saat kalian mendapatkan pasien-pasien ginekomastia, kalian harus periksa fungsi hatinya dulu. Ya. Nah, kita lihat yang berikutnya, extrahepatic biliary atresia. Tadi saya sudah singgung sedikit ya, tidak terbentuknya saluran keluar untuk mengalirkan zat-zat empedu ini, cairan empedu ini ke gallbladder, sehingga akan terjadi penimbunan di parenchymnya hepar dan semaput ya, jadinya seperti ini. Kita lihat mikroskopik suatu extrahepatic biliary atresia. Di sini kita lihat adanya plak dari empedu dan adanya peradangan akibat adanya zat dari cairan empedu. Dan kita masuk berikutnya, yaitu hepatik tumor. Seperti organ yang lain, ada yang jinak, ada yang ganas. Yang jinak paling banyak itu adalah hemangioma yang cavernous. Jadi hemangioma itu ada kapilare, ada cavernous. Yang cavernous ini pembuluh darahnya itu melebar, kistik, seperti ada rongga dan banyak berisi cairan darah. Kemudian jenis kelainan yang jinak berupa tumor jinak pada hepar yaitu hepatik adenoma. Kemudian yang malinan yang paling banyak adalah hepatoblastoma, angiosarkom, HCC, kolangiokarsinoma. Ini semua termasuk tumor ganas pada hepar. Yang jinak untuk hepatit adenoma ini biasanya mengenai ke wanita yang usianya lebih muda dan dihubungkan dengan penggunaan pil KB, oral kontrasepsi. Ini jangan ketahuan nama pasien, ini program pemerintah bisa kacau. Ya, bisa kacau ya. Karena efek samping dari pemberian pil ternyata bisa menimbulkan hepatik. Sebenarnya ya, kelainan kerusakan dari hepar itu sendiri bisa terjejas karena tadi saya bilang obat-obat tradisional termasuk kosmetik tahu. Yang perempuan ini yang mau cantik wajahnya menggunakan obat ini, obat itu yang di-apply setiap hari di wajah itu juga bisa menimbulkan efek toksik pada hepar. Jadi sebelum pandemi waktu kami ikuti seminar di Singapura, ternyata Indonesia penyumbang yang paling besar untuk kasus-kasus di Singapura untuk kasus-kasus hepar. Dengan riwayat minum jamu, kemudian menggunakan obat-obat kosmetik, banyak sekali. Yang ditampilkan seorang wanita Indonesia umur sekian, nanti yang kasus kedua seorang wanita Indonesia, waduh, pasien pada lari ke luar negeri, mereka dapat ilmu, dapat duit. Ya, itulah selama pandemi yang berduit nggak bisa keluar ya. Nah, pada mikroskopik kita akan mendapati sitoplasmanya itu jernih.
Lias portal juga kita tidak jumpai lagi, ya. Ini adenoma. Prinsip dari adenoma oma-oma ini, tumor jinak mempunyai gambaran seperti sel originnya, tapi karena dia namanya udah neoplasma, proliferasinya hebat, maka dia akan crowded, nampak padat, sehingga kita bisa bedakan ini adalah massa tumor yang berbatas tegas dengan jaringan-jaringan hepatosit sekitarnya. Nah, kita masuk yang keganasan ya, keganasan yang kita kenal sebagai hepatoseluler karsinoma atau HCC. Ini biasanya yang berisiko tinggi terjadinya keganasan pada hepar, yaitu infeksi virus atau hepatitis virus yang B dan C. Kemudian pada alkoholisme, alfa-toksin, tirosinemia, kemudian adanya penimbunan zat besi yang secara herediter. Histologi biasanya bisa berupa lesi univokal, multivokal, ataupun diffus, ya, yang mengenai keseluruhan dari liver. Kemudian, karena organ hati itu merupakan organ yang banyak kandungan pembuluh darah, jadi nggak heran pada HCC ini mudah terjadi vascular invasion. Vascular ini pembuluh darah ya, ataupun intrahepatik metastasis. Kemudian kita lihat juga akan melibatkan vena portal, kemudian akan meluas ke vena cava inferior sampai ke jantung sebelah kanan karena tempat alirannya ya. Ini adalah makroskopik dari HCC yang ini ya, yang nodularnya hanya satu ya. Ini yang multivokal banyak ya. Kemudian ini kalau tadinya yang normal dia hanya berupa 1 sampai 2 ketebalan lapisan, ini udah berlebih. 4, 5, 6 sampai 8 pun ada, ini yang ciri khas dari HCC. Ini ya, sel-sel hepatositnya sudah ganas. Jadi bisa ditandai bahwa memang ini originnya dari hepar atau bukan, yaitu dengan pemeriksaan imunohistokimia, salah satu adalah hepar-1 yang akan tertampil pada sitoplasma hepatosit. Kemudian kita masuk ke kolangiokarsinoma, jadi keganasan dari ductus biliaris ya. Kemudian kita lihat mikroskopik, ini adeno-CA yang dihubungkan dengan adanya stroma kolagen di sekitarnya. Kemudian karena namanya juga kolangiokarsinoma, ini biasanya diferensiasinya dari sel-sel epitel ductus biliaris yang tidak menghasilkan cairan empedu lagi ya, yang tidak menghasilkan cairan empedu. Nah, kolangiokarsinoma bisa intrahepatik, bisa ekstrahepatik. Ternyata yang paling banyak itu adalah di daerah bifurcation of biliary system, ya, di antara peralihan dari ekstra dan intra. Di daerah ini paling banyak. Ini adalah kantong empedu. Dan 20-30% ternyata berlokasi pada ekstrahepatik. Yang intrahepatik malah lebih sedikit, sekitar 5-10%. Nah, ini ductus-ductusnya yang sudah mengalami atipik ya, ganas semua. Ini adalah sel-sel hepatosit. Kita lihat ya. Ini sel-selnya sudah masuk ke dalam stroma-stroma. Nah, hati juga merupakan tempat yang paling disenangi untuk dikunjungi. Jadi metastatik tumor pada hepar ini termasuk tinggi. Dan yang paling banyak itu asalnya dari payudara, kolon, dan paru. Selain itu, katanya, kita akan memperhatikan bahwa nodul-nodul metastatik itu biasanya mempunyai gambaran nekrotik pada daerah bagian tengah dari nodul itu. Jadi ada umbilication, seperti ini. Ya. Izin mengingatkan dok. Ya. 5 menit lagi ya dok. Oke, tinggal beberapa slide. Terima kasih ya. Aku udah mau diusir. Ini hepar. Kemudian ini ada gambaran sel-sel tumornya ya. Ini untuk melihat organnya ini asal primernya itu dari mana bisa dengan IHC, termasuk uveal melanoma juga sering bermetastase ke hati. Kolelitiasis ini tentunya nggak banyak kita cerita ya. Ini ada penimbunan dari
zat ini ya, cairan empedu yang mengental terakhir akan membentuk membatu. Kita lihat batunya bisa banyak, bisa dibuat jadi cincin, anting-anting ya. Nah, efek dari adanya batu yang mengiritasi dinding dari gallbladder, maka ini akan menimbulkan peradangan. Ya, pembuluh darahnya juga akan melebar, dan kita lihat ini masih normal ya, inti dari struktur morfologi intinya. Tapi luar biasa peradangan yang di daerah stroma sekitarnya. Kemudian A, calculus cholecystitis. Biasanya ini bersifat akut karena adanya biliary stasis ya, tidak ditemukan adanya stone. Jadi tanpa stone pun bisa menimbulkan cholecystitis. Cholecystitis ini ada yang akut dan kronik ya. Kalau akut tentunya peradangan akut itu ciri-cirinya akan kita jumpai. Ini adalah gambaran dari cholecystitis akut, adanya perdarahan interstisial, kemudian pembuluh darahnya banyak, dilatasi kongesti ya, seperti ini. Ini yang kronik. Nah, perbedaan antara dinding dari bile ini ya, gallbladder ini, dibandingkan dengan saluran cerna. Pada saluran cerna kita akan lihat lapisan mukosa, submukosa, muskularis, baru ke serosa. Pada gallbladder di sini tidak kita jumpai adanya submukosa. Jadi lahannya terdiri dari lapisan mukosa, kemudian lapisan muskularis, kemudian serosa. Itu perbedaannya, sangat khas. Kanker pada gallbladder juga bisa kita temukan ya, biasanya pada usia yang tua, dan ternyata laki-laki itu dibanding perempuan jauh lebih banyak, dan faktor risikonya itu disebabkan karena adanya batu empedu, kemudian adanya polip, pada pasien-pasien penderita tipoid yang kronik, dan beberapa obat pemicunya lainnya. Dan 90% itu adalah adenosea, kemudian 1% dijumpain pada gallbladder yang normal setelah cholecystectomy. Jadi insidental aja kita jumpain, ini adalah pelapis epitel yang sudah mengalami keganasan. Terima kasih, saya selesai 2 menit sebelum waktu yang ditentukan. Satu lagi yang saya mau ingatkan ke adik-adik, hepar itu sifatnya berdasarkan proliferasi ya, dia adalah bersifat stabil, yang artinya dia pada saat dia terjejas dia akan berproliferasi. Dan ingat adik-adik, kalau kita mau jadi seorang pendonor hati ke orang lain boleh. Hatiku boleh disumbangkan ke Grace misalnya. Ya Grace ya. Kalau adik-adik baca di buku Robin, ini salah satu yang dilakukan di penelitian di tikus percobaan, ternyata pada saat si tikus itu diambil sebagian besar dari hatinya, ukuran yang tersisa itu akan mencapai ukuran normal hepar sebelumnya itu dalam waktu 2-3 minggu. Kenapa ini saya tekankan ke adik-adik? Karena pernah saya dapati kasus, tunggu dulu Tim, tunggu aku, bentar lagi aku mau berangkat. Jadi kan pernah ada satu kasus, si pasien ini membutuhkan transplantasi. Jadi mau cari transplant dianjurkan dokter di Singapura, dokter terakhir dia masuk ke Taiwan, pendonornya dari keluarga. Jadi dari si anak ada salah satu yang mau jadi pendonor. Kebetulan anak laki-laki. Si istrinya nangis-nangis. Pas ke praktek dokter, suami saya terpilih jadi pendonor, bisa berbahaya nggak? Nggak, aku bilang. Nggak apa-apa. Itu mamanya, dan itu menunjukkan bakti seorang anak kepada ibu. Kenapa? Saya buka buku Robin. Nah, ini buktinya. Dalam waktu beberapa minggu, maka kondisi dari hepar itu akan mengalami namanya adaptasi ya. Dia akan proliferasi, mengadakan hipertrofi, hiperplasia sampai membentuk jaringan ukuran normal dari hepar. Jadi mudah-mudahan ilmu yang adik-adik dapat dari cuap-cuap saya selama 1 jam ini bisa bermanfaat untuk adik-adik nantinya. Tolong digali kembali, ya, dibaca-baca. Ini merupakan modal untuk adik-adik sendiri nanti.